Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Terima kasih senior. Lutong sangat gembira dan segera menyingkirkan pedang pembunuh 7 dewa. Menghadapi Xiaoyan, dia menangkup tinjunya lagi dan lagi. Aku tidak tahu apa yang dihormati para senior. Jika suatu hari para senior dapat datang ke makam pedang dewa gila, jika makam pedang dewa gila tidak akan dihancurkan kali ini, jika senior membutuhkannya, makam pedang dewa gila akan melakukan segala yang mungkin untuk memuaskannya. Lutong berkata, dia tahu pentingnya gambar tersembunyi dan selip batu giok. Setidaknya baginya, itu tidak banyak berpengaruh. Dan Lutong tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan melakukannya dan benar-benar setuju dengannya. Xiaoyan mengangguk dan setelah Lutong menangkupkan tinjunya, dia segera bersiap untuk pergi. Namun saat Lutong hendak pergi, suara Xiaoyan keluar lagi. Tunggu sebentar. Lutong berhenti dan hatinya juga tegang. Berpikir bahwa Xiaoyan mungkin ingin menarik kembali kata-katanya. Jika Xiaoyan benar-benar ingin menarik kembali kata-katanya, dia tidak ada hubungannya. Meskipun aura Xiaoyan hanyalah dewa perang, kelinci mirip anjing yang menyeringai di sampingnya memancarkan fluktuasi yang sangat kuat. Di sisi lain, dia percaya bahwa Xiaoyan memiliki dukungan yang sangat kuat. Dibandingkan dengan pria yang kuat, Xiaoyan lebih seperti pria yang kuat atau pria yang memiliki kekuatan. Lagi pula, hutan belantara abadi, jika dia tidak memiliki kekuatan mutlak, dia tidak akan berani menginjakkan kaki di dalamnya. Senior, apakah kamu punya saran lain? Lutong masih berhenti, berbalik dan mengepakkan tinjunya pada Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan melambaikan jubah lengannya dan kotak pedang di depannya terbang ke arah Lutong. Lutong terkejut dan memeluk kotak pedang berisi 9 pedang. Baginya, 9 pedang itu sebenarnya sangat penting, dan mereka juga membawa harapan makam pedang dewa gila. Lutong yang sedang memegang kotak pedang, tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan, dan ada kilauan di matanya. Senior, 9 pedang adalah semua upaya yang melelahkan dari makam pedang dewa gila. Setiap pedang mengandung energi pedangnya sendiri. Itu sama sekali bukan hal yang fana. Jika senior tidak menerimanya, aku merasa tidak nyaman. Lutong tiba-tiba menunjukkan kepanikan. Dia takut dia mungkin bisa keluar dari ruangan ini, tetapi dia tidak bisa keluar dari bintang Vientiane atau bahkan rumah lelang. Aku menggunakan penggaris sebagai pengganti pedang. Kamu menyimpan pedangmu sendiri. Ke-9 pedang ini akan diberikan kepadamu sebagai hadiah dariku. Tapi ingat, di masa depan, seorang tukang reparasi pedang harus lurus dan tegak seperti pedang. Tidak peduli apa situasinya, bahkan tidak berlutut. Suara dingin Xiaoyan keluar, tetapi dia benar-benar dapat mengatakan bahwa makam pedang dewa gila benar-benar telah berakhir. Seseorang yang rela meninggalkan martabatnya, memiliki tekad yang besar di dalam hatinya. Dibandingkan dengan martabat, kelangsungan hidup seluruh keluarga lebih penting. Berlutut tidak lebih dari keinginan mendalam mereka untuk melindungi keluarga dan sekte mereka. Xiaoyan sepertinya melihat dirinya sendiri dalam mereka. Mereka hanya mencoba yang terbaik untuk melindungi rumah mereka. Jika melepaskan martabat mereka dapat menyelamatkan mereka, mereka tidak akan ragu. 2 baris air mata panas Lutong jatuh diam-diam dari matanya, dan dia mengepakkan tinjunya dengan keras ke arah Xiaoyan lagi. Dia sangat mengingat penampilan Xiaoyan saat ini. Selama makam pedang dewa gila dapat menanggung bahaya genosida waktu ini, Lutong pasti akan menyebarkan Xiaoyan ke seluruh makam pedang. Terima kasih senior atas saranmu. Junior ini mengerti. Xiaoyan mengangguk lalu berkata lagi, karena pedang telah diberikan kepadamu, aku harap kamu bisa menepati janjimu.
dan kamu harus bertahan dan menyiapkan anggur yang enak. Bahkan tidak punya anggur yang enak saat aku datang." Xiaoyan sudah berbalik saat berbicara, dan Lutong kaget saat mendengar kata-kata itu, mengangguk berat. "Ya, pastikan untuk siap, pastikan untuk siap." Setelah berkata terus-menerus, Lutong melihat punggung Xiaoyan dalam-dalam, lalu pergi bersama dengan semua orang. Kemunafikan. Setelah Lutong pergi, kelinci Bingyun yang telah berubah menjadi kelinci menyeringai. Begitu kata-kata itu keluar, keadaan pikiran Xiaoyan yang awalnya tercerahkan segera hancur. Dari mana asal kata kemunafikan? Xiaoyan bingung. Dia ingin berdebat dengan kelinci Bingyun. Duar. Pada saat ini, Xiaoyan siap untuk memulai pertarungan verbal dengan kelinci Bingyun. Pada saat ini, cahaya merah tiba-tiba turun dari langit, memborbardir lantai lelang tanpa memihak. Cahaya merah mematahkan rantai yang menjebak harimau dewa palsu, dan yang terakhir meraung marah dan terbang ke langit dengan jentikan sayapnya. Puluhan ribu orang di rumah lelang telah menaikkan harganya menjadi hampir 30 miliar. Perubahan mendadak ini menyebabkan kulit semua orang berubah secara dramatis. Mereka semua mengangkat kepala dan melihat ke arah langit. Namun terbang jelas dilarang di kota Ventin. Tetapi mereka melihat dua sosok melayang di udara. Mereka semua berdiri di atas kepala harimau besar, memandang acuh tak acuh pada puluhan ribu orang di rumah lelang. "Orang Taisu, kamu harus mati!" Salah satu tokoh berkata dengan dingin. Baju besi di lengan mengalir seperti cairan, mengembun di telapak tangan dan tiba-tiba berubah menjadi pisau panjang. Ketika seseorang mengangkat tangannya, itu akan dipotong. 100 kaki cahaya merah menembus seluruh rumah lelang dalam sekejap. Dengan kilatan cahaya merah, rumah lelang itu dipotong menjadi dua olehnya. Di bawah cahaya merah, mereka yang kurang beruntung dibunuh oleh salah satu dari mereka. Adapun permaisuri, dia berdiri dengan tenang di peron. Tangan gioknya yang ramping menggosok kepalanya, seolah kedua mengganggu minatnya dan membuatnya tidak bahagia. Pada saat yang sama, suara derap terdengar dari udara, dan 100.000 penjaga kota Ventin mengepung mereka dari segala arah. Kota Ventin akan menjadi liar. Suara gemuruh terdengar dari luar. Dan aku melihat seorang pria berjubah polos dengan jepit rambut kayu di kepalanya, yang terlihat seperti seorang sarjana. "Ini bintang Ventin, mengapa kalian berdua sangat marah? Barang apapun di lelang Ventin didasarkan pada kekuatanmu. Jika kamu berencana untuk mengambilnya secara terbuka, aku khawatir Xiao Sheng tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan." Suara pria seperti cendekiawan itu keluar dengan tenang. Dengan nada dingin, meskipun tenang, kekuatan pencegah yang tak tertandingi menyelimutinya seperti Tianwei. Sosok Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap pria cendekiawan itu dengan rasa tidak percaya di matanya. Ini adalah kekuatan jiwa yang lebih kuat dari jiwa alam. Mungkinkah ini kekuatan jiwa alam reruntuhan? Xiaoyan merasakan kekuatan pencegah yang kuat ini. Kekuatan ini bukan paksaan, tetapi memiliki sifat mematikan yang mutlak dan kuat. Puluhan ribu jiwa meledak dengan sekuat tenaga. Namun masih ada celah yang sangat besar antara kedua belah pihak dibandingkan dengan pembangkit tenaga abadi sebenarnya, yang kekuatan jiwanya telah mencapai alam reruntuhan. Ini juga pertama kalinya bagi Xiaoyan untuk bertemu dengan pria kuat yang kekuatan jiwanya telah mencapai alam reruntuhan. Karena kekuatan jiwa Xiaoyan telah bertahan di alam untuk waktu yang lama, dan setelah mencapai alam, bahkan lebih sulit lagi. Mengembangkan kekuatan jiwa, mengetahui keberuntungan seperti apa yang diperlukan untuk memungkinkan kekuatan jiwa menerobos ke alam reruntuhan yang begitu kuat. Jika kekuatan jiwa dapat menembus ke alam reruntuhan, itu akan sangat meningkatkan kekuatan tempur. Mereka yang memiliki kekuatan lebih lemah dapat langsung menghancurkan jiwa mereka dengan kekuatan jiwa alam reruntuhan. Jadi,
Menghadapi rumah surgawi, Xiaoyan juga lebih percaya diri. Tapi jiwa alam reruntuhan dulunya hanya rumor, tapi setelah melihatnya sekarang, rasanya semakin tidak terjangkau. Apakah kekuatan jiwa alam reruntuhan ini modal Anda yang mendominasi? Pria itu mendengus dingin. Hanya melihat benda logam hitam muncul di tangannya, itu memancarkan cahaya aneh berwarna merah tua. Kemudian terlempar langsung ke udara. Logam itu meledak dalam sekejap dan cahaya merah terbang menjauh, membentuk jaring besar untuk menutupi tempat itu. Saat berikutnya, pria itu bergerak dan bergegas menuju pria terpelajar itu. Memegang pedang hitam, tiba-tiba memotong udara. Pria cendekiawan itu sedikit mengernyit, seolah-olah kekuatan jiwa alam reruntuhan dibatasi oleh cahaya merahnya yang aneh. Namun meski begitu, sosoknya masih lurus dan dia sepertinya tidak memiliki rasa takut sama sekali. Pada saat ini, percikan api diaduk dan cahaya dingin datang dari ujung. Dan cahaya hitam yang terpotong oleh pedang hitam bertabrakan satu sama lain. Di antara tumbukan keduanya terdengar suara emas dan besi bertabrakan di ujung. Sesosok datang dengan pedang dan sesosok ini adalah Jian Xiangyang. Xiaoyan ada di kamar saat ini, menyaksikan perubahan mendadak. Semua matanya terfokus pada dua pria berbaju zirah. Melihat kedua pria ini, Xiaoyan mendesis dingin di dalam hatinya. Mereka semua mengenakan baju besi dewa palsu yang sama dengan avatar Taisu. Aku khawatir mereka datang ke sini bukan hanya untuk harimau dewa palsu ini. Xiaoyan menyipitkan matanya dan sedikit terkejut di hatinya. Meskipun dia tidak tahu pasti kemunculan mereka yang tiba-tiba pasti memiliki hubungan yang hebat dengan pelepasan avatar dewa palsu Xiaoyan. Meskipun penampilan harimau ekstrim dewa palsu ini menggertak dan kekuatannya tidak buruk, tetapi itu tidak cukup untuk membuat mereka berperang begitu banyak. Itu pasti tertarik oleh hal lain. Dan orang yang menarik penampilan kedua ahli Taisu itu pasti avatar Taisu milik Xiaoyan. Berdasarkan apa yang diketahui Xiaoyan tentang Taisu sekarang, saya khawatir avatar Taisu telah lama dikunci. Begitu muncul, itu akan dikunci oleh Taisu yang kuat dan mereka akan membunuhnya dengan segala cara. Hanya saja Xiaoyan menyegel avatar Taisu ke dalam 9 peti mati pagoda kekosongan roh tepat waktu. Jadi mereka hanya menemukan tempat di mana Xiaoyan pertama kali mengekspos avatar Taisu. Dan setelah itu, mereka tidak dapat merasakan fluktuasi yang sama sekali. Sangat tidak masuk akal untuk datang ke sini, untuk memperjuangkan harimau dewa palsu. Hanya ada satu kemungkinan, mereka datang ke sini hanya untuk memancing avatar Taisu. Tentu saja, mereka juga ingin menyelidiki avatar Taisu di sini. Namun setelah memasuki bintang ini, mereka memastikannya berulang kali dan mereka tidak merasakan sedikit pun, sehingga mereka tidak memiliki harapan apapun. Meskipun kalian berdua berasal dari dunia Taisu, jangan lupa bahwa ini adalah dunia nyata Xuanyin. Tidak masalah apakah kalian naga atau harimau, kalian semua berada di lingkaran yang sama. Terlebih lagi, kalian berdua bukan naga atau harimau. Apakah kamu mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan sombong seperti itu? Suara lembut dari Jian Xiangyang sepertinya setajam pedang. Pria itu memandang Jian Xiangyang, masih tidak takut sedikit pun, dan dia tidak bermaksud untuk berbicara omong kosong dengan Jian Xiangyang, tetapi hendak menyerang secara langsung. Tubuhnya bergetar dan dia akan bergegas keluar, tetapi tiba-tiba berhenti. Lupakan saja, aku akan membiarkanmu menunggu kali ini. Pria itu tiba-tiba menyerah dan dengan pikiran, sayap harimau dewa palsu di bawah kakinya bergetar dan dia terbang ke udara, sama sekali mengabaikan aturan dunia nyata Xuanyin yang mengatur larangan terbang kota Vientiane. Begitu pria itu bergerak, dia melihat pedang melambai ke arah sosok Taisu, tetapi pedang itu tidak terhunus. Sepertinya tidak masalah apakah dia memiliki pedang atau tidak.
Dengan lambaian kedua jarinya, sebuah pedang energi itu seperti pedang tajam yang memotong ke arah pria itu. Saya melihat bahwa baju besi dewa palsu di tubuh pria itu seperti cairan, berubah menjadi perisai di lengannya, menghadap pedang Ki dan mengangkat tangannya secara langsung. Kekuatan tak terlihat langsung menyebar dari perisai hitam di lengannya. Di beberapa meter jauhnya, energi pedang ini diblokir. Apakah kamu mencari kematian? Pria itu memandang Jian Xiangyang dengan mata dingin, seperti dewa di langit yang memandangi manusia di tanah, dengan rasa merendahkan dalam hal momentum dan postur. Dari mana datangnya kepercayaan diri dengan cangkang kura-kura ini di tubuhmu? Jian Xiangyang juga berkata dengan suara dingin. Tidak masuk akal, ingin pergi setelah mengganggu kepentingan permaisuri dengan cara yang ceroboh. Permaisuri? Begitu suara Jian Xiangyang keluar, pria yang terlihat seperti seorang sarjana sedikit memfokuskan matanya dan melihat langsung ke arah rumah lelang pada saat ini. Permaisuri berdiri di rumah lelang seperti teratai hijau. Menatap pria yang tampak seperti seorang sarjana, mengangkat tangannya yang ramping. Matanya yang indah berubah menjadi bulan sabit dan dia melambaikan tangannya dengan lembut ke arahnya. Pada saat ini, puluhan ribu orang yang di rumah lelang telah bubar saat ini. Hanya Xiaoyan di ruang kristal yang tetap tidak bergerak. Hanya mengangkat kepalanya sedikit, menyaksikan situasi pertempuran di udara. Meskipun pelelangan ini telah dipahami, beberapa orang belum menyadarinya. Yang berdiri di pelelangan yang sangat glamor dan cantik, wanita di lapangan adalah permaisuri sendiri yang dikagumi banyak orang. Mungkin tidak ada yang membayangkan bagaimana permaisuri yang agung akan datang untuk mengadakan lelang yang tidak penting. Selain itu, permaisuri telah menghilang terlalu lama dan dia menyamar dan mengenakan pakaian juru lelang. Jadi tidak ada yang menebak. Permaisuri tepat di depan mata mereka. Dua orang di harimau dewa palsu juga mengerutkan kening ketika mereka mendengar permaisuri dan melihat ke arah rumah lelang. Mereka tidak memiliki rasa takut di mata mereka, tetapi mereka waspada sekarang. Kami pergi hari ini karena kamu tidak bisa menghentikan kami. Pria itu berkata dengan suara yang dalam. Begitu kata-kata itu jatuh, sayap harimau dewa palsu bergetar dan dia ingin langsung pergi. Namun pada saat ini, kekuatan jiwa alam reruntuhan dari cendekiawan itu kembali menyelimuti. Seperti tangan besar yang tak terlihat, langsung menyambar jiwa kedua pria tersebut. Cahaya merah yang membatasi jiwa tidak bisa bertahan lama. Setidaknya saat ini tidak ada batasan. Jika Anda menambahkan Xioseng, bolehkah saya meminta Anda berdua untuk memberikan komentar? Pria cendekiawan itu berdiri dengan tangan di belakang. Dengan senyum lembut di wajahnya, tidak dapat membedakan perubahan suasana hatinya yang sebenarnya. Atau mungkin dia sudah tenang, tidak pernah tidak marah. Kamu bisa menghentikanku hari ini, tapi kamu harus memikirkan apakah kamu bisa menyinggung dunia Taisu. Jika kamu bersikeras untuk bertarung, aku akan menemanimu. Pria itu menatap Jian Xiangyang dengan dingin dan kemudian melirik pria cendekiawan itu yang membuat dia tidak enak badan. Di bawah pengaruh jiwa alam reruntuhan, pria cendekiawan itu dan bahkan kewarasannya sedikit kabur. Tapi baju besi dewa palsu di tubuhnya bersinar dengan cahaya merah gelap yang sepertinya membentuk fluktuasi tak terlihat yang melindungi pria itu dari dampak sebagian dari kekuatan jiwa. Jian Xiangyang sedikit mengernyit, tapi dia tidak menunjukkan rasa takut. Tampaknya di matanya, bahkan jika keduanya memiliki baju besi dewa palsu, mereka masih bukan lawannya. Jika mereka ingin membunuh mereka, dia benar-benar bisa membunuh mereka. Jian Xiangyang tidak bertindak gegabah, tetapi menunggu perintah permaisuri. Apa yang kamu inginkan? Membunuh atau tidak membunuh? Permaisuri menoleh untuk melihat Xiaoyan di ruang kristal saat ini. Pertanyaan mendadak ini segera membuat semua orang memperhatikan Xiaoyan di ruang kristal.